Salam saudara-saudari pencinta Alkitab dimanapun berada, salam sejahtera bagi kita semua. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan juga kehidupan kita semua. Saudaraku, pada hari ini kita akan mengulas tentang pengampunan tanpa batas. Firman Tuhan kita ambil dari Injil Matius pasal ke-18 ayat ke-15 sampai ayat ke-22. Dikisahkan Petrus yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia bertanya, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepadaku? Sampai 7 kalikah?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Saya ulangi, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudaraku, apakah maksud dari perkataan Yesus? Yesus sebenarnya tidak bermaksud untuk menghitung-hitung secara matematis berapa kali orang harus mengampuni kesalahan di antara sesamanya. Yang dimaksud oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah bahwa mengampuni atau memaafkan kesalahan orang lain itu harus terus-menerus, harus berkelanjutan tanpa batas. Batasnya adalah umur kita. Batasnya adalah pengampunan tanpa batas. Konkretnya adalah batas atau umur kita di dunia ini. Mengapa demikian, saudara? Bukankah kesabaran itu ada batasnya? Saudaraku, pembatasan itu hanya ada dalam benak orang-orang yang belum mengenal siapa Kristus. Orang-orang yang tidak mengenal Yesus, yaitu mereka yang berprinsip mata ganti mata, gigi ganti gigi, yang tercatat dalam Injil Matius pasal 5 ayat 38. Seperti umat yang hidup dalam hukum perjanjian lama, orang-orang yang masih menggunakan hukum balas dendam. Wow, menakutkan. Saudaraku, betapa kejamnya dunia ini kalau orang-orang yang masih hidup dalam rejim hukum balas dendam tidak mengenal pengampunan. Yang ada ialah kehidupan yang saling curiga, saling membenci, saling balas dendam, saling caci maki, dan saling menghakimi satu dengan yang lain, selalu menuding pihak lain yang salah dan hanya kita yang benar, hidup dalam ruang lingkup keegoisan. Saudaraku, banyak orang yang menyatakan yang lain sesat, dan pada akhirnya akan timbul atau meletusnya perang terbuka oleh karena hukum balas dendam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah kita adalah anak-anak Allah, anak Allah yang penuh kasih. Betapa Allah telah bermurah hati kepada kita manusia, kepada Anda dan saya yang berdosa. Coba saudara bayangkan betapa agungnya cinta kasih dan belas kasih Allah di dalam kehidupan kita. Dia telah menebus dosa kita, menebus dosa manusia dengan darah putranya sendiri. Wow,
kita terima secara gratis, saudara. Ingat, kita terima secara gratis. Hutang dosa kita telah dibayar dengan lunas sampai tuntas dengan kematian putranya Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka tidak ada alasan bagi Anda dan saya, bagi kita semua untuk mengelak sebagai murid, sebagai pengikut Kristus yang sejati, yang telah menerima belas kasih dan pengampunan dari Bapa di surga secara cuma-cuma, secara gratis. Maka kita harus mampu meneruskan ajaran cinta kasih, ajaran belas kasih, ajaran pengampunan itu kepada sesama kita manusia. Siapapun dia, dari manapun asalnya, dan apapun agamanya. Saudaraku, kalau kita tidak bisa atau tidak mampu untuk memaafkan atau mengampuni sesama kita manusia, maka jangan mengharapkan pengampunan dari Tuhan. Santo Yakobus dalam suratnya, dia pernah mengatakan, penghakiman yang tak terbalas. Saya ulangi, penghakiman yang tak berbelas kasihan akan orang yang tidak berbelas kasihan. Itu tertulis dalam Yakobus 2 ayat yang ke-13. Nah, saudaraku, marilah kita mohon kepada Yesus. Tuhan Yesus Kristus, ajarlah kami, ajarlah aku, agar bisa mampu untuk selalu memaafkan dan mengampuni kesalahan sesamaku yang telah berbuat dosa, yang telah berbuat jahat kepadaku. Tuhan, teteskanlah sedikit kerahiman-Mu dari surga kepadaku, agar aku mampu menghilangkan segala rasa sakit hati, segala rasa kecewa, segala dendam yang ada di dalam hatiku. Jadikanlah hatiku, ya Tuhan Yesus, seperti hati-Mu, yang mampu dan mudah untuk memberikan pengampunan terhadap orang lain. Amin. Saudaraku, demikianlah ulasan singkat renungan video hari ini, agar kita mampu memberi pengampunan kepada orang lain, mudah memberi maaf kepada orang lain, sampai akhir hidup kita di dunia ini. Amin.